Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat Dua saat warga pandemi Indonesia yang virus corona positif terhadap warga terinfeksi negara virus corona miskin disebut telah dan melakukan kontak pengangguran. dengan warga negara Skenario Jepang. paling berat Warga akan Jepang ada ini tambahan kini tengah stabilitas. 3,78 juta orang miskin. Pada tanggal 8 Juni 2021, kami melakukan perjalanan mencari narasumber yang tepat untuk membahas permasalahan pendidikan anak mereka pada kondisi pandemi seperti ini. Dan perjalanan kami membuahkan hasil. Kami berhasil bertemu dengan Pak Dede yang berprofesi sebagai pedagang pasar sekitar ini. Lalu, Ibu Selina merupakan pekerja kantoran. Dan Ibu Susanti, seorang wakil kurikulum di salah satu madrasah Kabupaten Agam Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Dedi Chandra. Saya tinggal di daerah Tanjung Alam, Gantiangate, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Saya Sherina, saya bekerja di salah satu PT swasta di Kota Padang. Saat sekarang ini saya memiliki seorang anak kelas 1 SD. Nama Ibu Yeni Susanti, biasa dipanggil Bu Santi, tinggal di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Kelurahan Manggis, Jalan Soekarno-Hatta. Kita sebagai orang tua, jadi kerja lebih ekstra perhatian untuk anak-anak. Karena kenapa? Otomatis belajar di rumah, orang tua yang harus jadi gurunya. Nah, selama pelajaran daring yang kita alami, tentu banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Apalagi pendidikan sekarang beda kan dengan pendidikan kita dulu. Nah, jadi otomatis kita juga harus jadi guru juga, siswa juga, sambil belajar sama anak. Pada saat kondisi pendidikan pada saat sekarang ini, saya lebih mudah mengontrol pendidikan anak saya karena dari rumah dan kebetulan juga saya work from home. Kalau untuk kendala ya, saya merasa pada saat sekarang ini saya sudah cukup memiliki fasilitas yang memadai seperti wifi, smartphone, dan juga beberapa fasilitas lainnya. Tapi mungkin untuk kendala lainnya, anak saya jauh lebih agak tidak disiplin ya. Kadang-kadang dia juga ketiduran atau malas-malesan gitu. Nah, kendalanya yang Om hadapi dari segi pelajaran juga ada, dari segi keadaan wilayah juga ada. Terutama sinyalnya, karena daerah Om nggak ada sinyal. Ada, tapi nggak bisa buat Zoom meeting, nggak bisa, kirim foto nggak bisa, apalagi juga video. Nah, itu kendalanya. Masalah efektifnya yang pasti kita lebih efektif siswa ketemu guru. Nah, karena kenapa? Karena yang paham tentang pelajaran tentu guru. Nah, komunikasi dengan guru antara murid, tentu murid lebih cepat daya serapnya kalau gurunya yang bicara daripada orang tuanya. Nah, begitu. Jadi kalau dibilang efektif, saya rasa juga nggak efektif begitu juga. Kalau dibilang keringanan, ya saya rasa juga nggak ada keringanan. Masalahnya, paling kalau masalah keringanannya itu sebelum ada bantuan dari pemerintah, itu orang tua yang merasa nggak sanggup beliin pulsa, sekolah nyediain. Nah, lebih dari itu keringanannya saya rasa nggak ada. Ibu mengajar di sini mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Di sini Ibu mengajarkan bidang studi matematika dan diberi tugas tambahan sebagai waka bidang kurikulum. Mulai dari tanggal 20 Maret 2020
itu diawali pembelajaran jarak jauh dengan cara daring atau luring. Itu seluruh guru mulai dari kelas 7, 8, dan 9 dilaksanakan dari rumah masing-masing. Ini adalah merupakan hal yang sangat baru, yang berbeda dengan biasanya. Biasanya kita belajar dalam kelas bertemu antara siswa dengan gurunya. Dengan kondisi pandemi ini terjadilah perubahan yang luar biasa dalam pembelajaran. Siswa belajar dari rumah, jadwal kita tetap memakaikan seperti biasa. Jadi setiap jam pelajaran di pagi hari mulai dari jam 7.15 sampai dengan 7.25 guru menghimbaukan kepada siswa untuk melaksanakan sholat duha, kemudian membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan sedekah yang disuruh kumpulkan di rumah masing-masing. Kemudian berjalan kegiatan seperti ini sampai bulan Juli 2020. 2020 ini dilaksanakanlah ujian semester yang pembelajarannya secara daring dan ujiannya pun dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing melalui Google Form. Itu keadaan yang ditemui oleh anak-anak kita selama bulan Juli 2020. Madrasah MTSN Tujuh Agam mengadakan loka karya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini, yaitu dengan mengadakan pembelajaran yang berbasis TIK. Di sana guru-guru dilatih dari instruktur yang datangkan dari luar madrasah kita, belajar membuat video pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan membuat soal di Google Form dan penggunaan e-learning. Itu yang dipersiapkan dari pihak madrasah. Dalam pembelajaran daring ini sebagian ada yang termasalah, sebagian mungkin bisa mengikutinya sesuai dengan apa yang kita siapkan. Karena dari guru yang terdiri dari 51 orang, terdiri dari berbagai macam usia. Ada guru di sini memang MTSN Tujuh Agam ini memang terkhusus berbeda dengan madrasah lain. Kami memiliki 15 orang guru muda yang baru diangkat pada tahun 2019. Insya Allah bagi adik-adik PNS muda ini mungkin pembelajaran dengan TIK ini tidak begitu masalah. Tetapi ada beberapa orang, tapi tidak banyak, hanya mungkin sekitar 4-5 orang dari rekan-rekan kita yang belum begitu aktif dalam menggunakan TIK. Namun beliau berusaha dengan gigih untuk belajar, membuat video pembelajaran ini. Kalau tidak bisa mereka menggunakan TIK, mereka merekam langsung cara mengajar mereka di rumah, kemudian dikirimkan kepada siswa. Kemudian membuat PowerPoint dan segala macamnya yang bisa dilakukan oleh para guru. Kalau untuk siswa, sebagian, tidak semua ya, karena mereka tinggal di berbagai daerah, mulai dari Kecamatan Empat Angkat, Candung, dan Baso. Kemudian ada sebagian dari daerah Tanah Datar. Ada beberapa daerah yang tempat domisili siswa ini yang susah sinyal. Namun juga banyak tempat-tempat siswa ini yang tersedia sinyal yang bagus sehingga tidak mendatangkan masalah dalam pembelajaran. Yang masalah bagi siswa adalah mengumpulkan kembali tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Karena mereka berada di rumah, ini disebabkan sebagian dari anak-anak kita, orang tua mereka bekerja di luar rumah. Sehingga yang mengontrol mereka belajar di rumah itu agak sulit, sehingga terjadi penumpukan tugas. Namun dari beberapa siswa yang kesulitan sinyal atau juga yang tidak memiliki HP, maka pihak madrasah mempersilahkan kepada mereka untuk datang ke madrasah ini untuk belajar setiap hari. Atau mungkin bisa jadi di minggu ini kita sudah minta tolong kepada seluruh guru mata pelajaran untuk mempersiapkan seluruh materi-materi yang akan dipelajari oleh anak-anak kita selama seminggu, difotokopikan dan dibawa pulang. Kemudian minggu depan mereka antarkan kembali ke madrasah. Begitu selalu mereka laksanakan. Namun bagi mereka-mereka, karena yang namanya siswa yang terdiri dari 644 itu tidak tertutup kemungkinan terjadi permasalahan. Permasalahannya adalah tidak hadir ke sekolah, tugas yang tidak dikumpulkan. Kita memberikan panggilan kepada orang tua, kemudian orang tuanya datang ke sini. Kemudian bagi
yang sudah melaksanakan panggilan beberapa kali, kemudian kami pun mengadakan kunjungan rumah. Bahkan beberapa kali guru datang ke rumah mengantarkan tugas dan besoknya pas mengantar yang baru diambil kembali. Nah, seperti itulah kondisi pandemi yang terlaksana pada saat ini. Bagi anak-anak kita yang mengalami kesulitan dalam belajar daring ini, ada bantuan dari Dana BOS. Kita memberikan bantuan paket kepada siswa, setiap siswa, seluruh siswa, mulai dari kelas 7, 8, 9. Kemudian ada kerjasama dengan Eksis, kemudian dia memberikan bantuan paket. Itu bantuan dari pihak madrasah kepada anak-anak kita berkaitan dengan tambahan untuk paket mereka belajar. Ke depan kalau suasananya masih begini, belajar online begitu, kalau kita orang daerah berharap tentang kekuatan sinyal. Nah, kita belajar pakai HP tentu membutuhkan sinyal. Nah, sementara kalau orang kota sinyal dia bagus. Apapun kartu operator yang dia pakai dia bagus semua. Kita di daerah belum tentu juga begitu. Ada sinyal yang bagus, ada yang enggak. Apalagi di daerah Om kan. Om berjalan tuh ke tempat daerah-daerah yang ada sinyalnya buat belajar online. Nah, kalau siang oke lah begitu kan. Kalau malam kan nggak mungkin kita jalan terus. Nah, kita berharap kalau untuk daerah sinyalnya diperbagus. Nah, biar kita belajar siang maupun malam bisa di rumah. Yang selama ini kita alamin nggak bisa begitu. Jadi kalau harapannya ke pemerintah ya begitu, fasilitas buat belajar di daerah itu terutama sinyalnya kalau bisa diperkuat lagi. Kalau untuk harapan saya ke depannya, saya harap untuk keadaan sekolah atau ya pendidikan daring seperti saat ini, pemerintah atau pihak-pihak yang berwajib bisa lebih melihat atau memberikan fasilitas yang memadai dan cukup untuk teman-teman atau keluarga-keluarga lain yang tidak berkecukupan sih. Itu aja sih harapan dari saya. Bagi kami para guru sangat berharap sekali pandemi ini cepat berlalu. Mulai dari bulan Januari 2021 ini kita sudah sangat gembira sekali dengan instruksi dari provinsi sampai kepada kabupaten, dari Bupati Kemenak yang keluar izin untuk Kabupaten Agam melaksanakan tatap muka. Padahal untuk daerah-daerah atau kabupaten lain masih banyak mereka yang masih daring. Tapi kami di sini sangat luar biasa sekali bisa melaksanakan tatap muka. Namun dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, terjadi lagi penutupan sekolah karena banyaknya di sekolah-sekolah yang terpapar ataupun di madrasah terpapar. Dengan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Agama dan Bupati Agam, kita pakai kembali kepada aturan yang ada, yaitu belajar jarak jauh kembali. Kita sangat berharap sekali kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh anak-anak bangsa ini bisa patuh terhadap protokol kesehatan.